wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Anderson Rivaldo Syegian dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1001937. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dengan jumlah yang membahayakan, berbahaya terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran udara juga berarti kerusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap limbah, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky dengan NIM B1001938 dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran udara yang dihasilkan dari pabrik. Yang pertama adalah asap pabrik. Selain asap kendaraan bermotor atau mobil, asap pabrik juga termasuk ke dalam pemicu dari adanya polusi udara. Asap pabrik ini bahkan menjadi penyumbang paling besar sekali gas karbon di udara. Asap pabrik juga bisa menimbulkan atau menjadi pemicu dari terjadinya hujan asam. Asap pabrik yang dihasilkan dan biasanya dibuang melalui cerobong asap. Apabila naik ke permukaan, maka akan sangat membahayakan dan juga merupakan penyumbang dari gas-gas yang berbahaya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya asap yang dibuang tersebut merupakan wujud dari limbah pabrik yang tidak mempunyai fungsi sama sekali. Oleh karena itulah, keberadaan limbah pabrik yang berupa gas dan dibuang di udara ini merupakan faktor pemicu dari polusi udara. Perkenalkan, nama saya Joy Lumenggaul dengan NIM B1001993 dari kelas H. Dalam video ini saya akan membahas mengenai dampak asap pabrik terhadap lingkungan. Dampak pencemaran udara menyerang berbagai sektor kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi. Berikut ini adalah dampak pencemaran udara terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Yang pertama, dampak kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru serta penyakit saluran pernafasan lainnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setiap tahun terdapat sekitar 3,2 juta kasus kematian disebabkan pencemaran udara di dunia. Lalu yang kedua ada dampak sosial. Akibat pencemaran udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara sehat. Setiap hari harus melihat dan menghirup asap. Akibatnya aktivitas sosial menjadi terhambat. Lalu yang ketiga, dampak terhadap hujan. Dampak dari hujan ini mengakibatkan hujan asam. Ini mempengaruhi kualitas air permukaan. Hujan asam juga melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah, sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Lalu yang keempat, dampaknya terhadap rumah kaca. Ini menimbulkan fenomena pemanasan global, antara lain pencairan es di kutub, naiknya permukaan air laut, perubahan iklim, dan perubahan siklus hidup flora fauna. Dan yang terakhir, yang kelima, terhadap lapisan ozon, menyebabkan sinar ultraviolet matahari tidak terfilter atau tersaring, akhirnya dapat mengakibatkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman. Sekian video bagian saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cakrawala Nabil dengan NIM B119 dari Universitas Jambi, Fakultas Hukum. Kita ketahui limbah asap pabrik yang mengandung banyak zat-zat berbahaya bagi lingkungan sekitar, bahkan dapat mengancam lapisan ozon serta kesehatan manusia. Zat-zat berbahaya tersebut ialah karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida. Nah, ini adalah zat-zat utama yang dapat mengancam udara serta lingkungan sekitarnya. Zat ini dihasilkan dari asap pabrik hingga kendaraan bermotor yang dilepas bebaskan ke udara. Jika ini terus-menerus dilakukan tanpa ada penanggulangan, maka lapisan alami bumi akan rusak dan mengakibatkan global warming. Demikian pula bagi kesehatan. Jika zat-zat ini dihirup terus-menerus, maka dapat mengakibatkan radang paru-paru serta dapat mengancam nyawa. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Irawan dengan NIM B1001931. Baik, pada dirinya saya di sini akan menjelaskan beberapa hal atau beberapa cara penanggulangan pencemaran udara di lingkungan sekitar.
Di sini yang dapat saya sampaikan ada 10 cara penanggulangan pencemaran lingkungan di sekitar. Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, pemasangan bahan penyerap polutan atau saringan pada saluran pembuangan asap sebelum dibuang ke udara. Yang ketiga, menggunakan larutan pengikat sebelum gas buang diairkan ke dalam air. Yang keempat, menurunkan suhu gas buang sebelum dibuang ke udara bebas. Yang kelima, membangun cerobong asap yang tinggi sampai gas yang dibuang dapat menembus lapisan inversi termal. Yang keenam, mengendalikan sistem transportasi dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Yang ketujuh, pendidikan cinta alam dan lingkungan. Yang kedelapan, membuat hukum dan aturan yang berlaku. Yang kesembilan, pengawasan terhadap industri. Yang kesepuluh, reboisasi atau penghijauan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.